anak ya. Nah, pertanyaannya adalah kemudian lo gimana wong yang menyebarkan itu keluarga sendiri melalui media sosial. Kalau berupa chat atau berupa narasi-narasi yang bukan berita gitu ya, itu memang di luar kewenangan Dewan Pers ya. Tapi kalau berupa berita termasuk yang di-linkkan di media sosial tetap bisa dinilai oleh Dewan Pers. Maksudnya bagaimana? Jadi perusahaan pers itu kan kadang-kadang membuat berita lalu disebarkan juga di media sosial, di Facebook, di Instagram, di mana Twitter dan lain-lain. Kalau itu tetap tanggung jawabnya ada di penanggung jawab media. Jadi di pedoman media siber tadi. Artinya tetap harus patuh pada kode etik, namanya korban tidak boleh disebutkan, nama pelaku, kalau pelakunya juga anak juga tidak boleh disebutkan. Loh Bu, gimana? Orang di media sudah rame, keluarganya juga sudah, nggak apa-apa. Tetap saudara-saudara harus berpegang pada kode etik jurnalistik, tidak menyebut nama dan lain-lain. Karena bahkan gambar, karena penyebutan nama dan gambar itu juga bisa memprovokasi. Saudara-saudara sekalian, di saat kita dalam gempuran media sosial seperti yang tadi saya sampaikan ya, digital, media sosial, sekarang artificial intelligence, pers itu harus bisa tetap independen dalam dirinya. Satu, harus berupa perusahaan pers dan ada wartawan. Ini baru kerja jurnalistik. Karena sekarang mulai nih, banyak sekali media sosial tapi bukan kerja jurnalistik karena ditulis bukan oleh wartawan dan tidak ada perusahaan persnya. Ya silakan aja, paling nanti kena undang-undang ITE kalau ada yang keberatan. Dan tidak dilindungi oleh Undang-Undang 40 tadi di ayat 5 ya. Kita sama-sama tahu di kode etik yang dapat perlindungan dari Dewan Pers adalah satu, yang dia memang karya jurnalistik. Karya jurnalistik itu minimal dilahirkan oleh dua prasyarat tadi, berupa perusahaan pers dan wartawan. Jadi harus gimana itu Deddy Corbuzier itu bukan kerja jurnalistik, dia bukan wartawan meskipun isinya seperti berita, karena dia bukan perusahaan pers dan dia bukan wartawan. Gimana Pak Karni Ilyas? Pak Karni Ilyas juga bukan kerja jurnalistik, walaupun dia wartawan tapi itu bukan perusahaan pers, itu kan di YouTube. Ya kan? Beda dengan Bocor Alus. Bocor Alus itu perusahaan pers karena dia perusahaan Tempo dan dilakukan oleh wartawan. Nah, ini saudara-saudara sekalian, tetap harus berpegang pada azas praduga tidak bersalah, harus berpegang pada kode etik jurnalistik. Bu Nini lah kalah rame, ya nggak apa-apa kalah rame, karena kita harus tetap menempatkan pers sebagai tempat rujukan kebenaran, nggak ikut-ikutan media sosial ya. Itu saya kira untuk kasus Loli pun di mana-mana emaknya udah nyebut nama anaknya, kita tetap pers harus menyembunyikan nama itu dengan mengatakan korban gitu, korban dan pelaku, nggak usah dikasih inisial L dan lain-lain, ya memang korban begitu saja. Ini ada satu contoh yang baik ya yang ingin saya sampaikan. Pada saat kasus Hasyim As'ari dengan CAT, itu kan CAT pun sudah muncul di televisi karena diwawancarai. Tapi ada satu media yang lapor kepada saya. Malam hari dia lupa mengecek ulang ya. Ternyata koran yang mau diterbitkan itu sudah menampilkan foto korban setengah badan. Di halaman depan, setengah halaman itu adalah foto korban. Maka sebagai pimpinan redaksi dia minta supaya dihancurkan koran itu. Kalau ditanya berapa kerugiannya, puluhan juta, ratusan juta, tapi dihancurkan. Demi apa? Demi karya jurnalistik berkualitas. Pertanyaannya, loh ini wong televisi sudah menayangkan, iya nggak apa-apa, yang salah nggak usah ikut salah. Dia pegang teguh pada karya jurnalistik berkualitas. Bu, kalau misalnya koran saya besok menampilkan, apa yang harus saya lakukan? Konfirmasi kepada korban, mau nggak fotonya ditampilkan? Konfirmasinya individual, tidak boleh karena koran lain sudah menampilkan lalu saudara ikut menampilkan. Karena nanti kalau ada gugatan, satu digugat, saudara ikut digugat gitu. Nah, tanggung jawabnya pidana itu adalah individu-individu per masing-masing media.
Ini penting sekali. Jadi teman-teman yang karya jurnalistik berkualitas harus berpegang teguh supaya tetap bisa menjadi rujukan. Yang kedua, Pak Didi, ini hampir sama dengan pertanyaan dari Pak Yusuf ya sebetulnya. Dewan Pers sudah 2 kali mengeluarkan surat edaran. Wartawan itu harus bersikap independen, maka dia tidak boleh memihak, tidak boleh menjadi tim sukses. Tim sukses itu nggak boleh untuk kelompok tertentu. Ya, ini